Beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan Verdi Sambo bisa lepas dari jerat pidana. Skenario pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua telah menghebohkan penyidikan. Skenario itu bisa sangat mempengaruhi hasil putusan hakim yang akan diberikan kepada Verdi Sambo. Emosi yang tinggi ketika mengetahui sang istri telah dilecehkan oleh sang ajudan bisa menjadi perisai alias tameng paling kuat Verdi Sambo dari semua pasal pembunuhan berencana. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal pada setiap episode terbarunya. Saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Saya akan bagikan eksklusif di podcast Aiman. Pada episode kali ini, saya, Aiman Wicaksono, jurnalis dan host program Aiman, akan berkisah tentang konsekuensi dan potensi hukuman yang harus diterima oleh Verdi Sambo atas keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Benarkah pada saat persidangan nanti kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan lebih sulit dari kasus Kopi Mirna atau kopi sianida yang kita sempat melihat begitu panjang persidangannya dan begitu meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan seterusnya. Kasus yang menimpa Verdi Sambo atas keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Yosua telah membuat kehebohan di masyarakat. Penyelidikan kasus ini masih terus ditindaklanjuti hingga saat proses syuting ini berlangsung dan berlanjut kepada penuntutan hingga nanti ke pengadilan. Sejauh ini, saudara, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, beserta 3 lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki Rizal, sebelum menjadi tersangka, kini telah jadi terdakwa dan menjalani proses persidangan. Kelima tersangka ini dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, 340 adalah pasal pembunuhan berencana, 338 pasal pembunuhan biasa, Yunto pasal 55 dan 56, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang berarti juga dijuntokan atau dikaitkan dengan pasal turut serta. Ancaman hukuman yang maksimal adalah hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Putri Chandrawati merupakan orang terakhir yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini dan juga yang terakhir ditahan. Namun ada sejumlah hal yang bisa mempengaruhi hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo nanti. Beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan Verdi Sambo bisa lepas dari jerat pidana. Mungkinkah? Nah, kekhawatiran itu muncul karena adanya isu bahwa Brigadir Yosua telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Alasan ini disampaikan oleh mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Melalui wawancara bersama saya, Gayus menjelaskan apabila dugaan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati terbukti benar, maka kemungkinan terbesar kasus pembunuhan berencana bukan dinamai sebagai pasal 340 atau pembunuhan berencana, tapi bisa jadi lepas dan menjadi kasus pembunuhan biasa. Spontanitas menjadi kata kunci untuk mencoret semua pasal pembunuhan berencana yang menimpa Verdi Sambo. Emosi yang tinggi ketika mengetahui sang istri telah dilecehkan oleh sang ajudan bisa menjadi perisai alias tameng paling kuat Verdi Sambo dari semua pasal pembunuhan berencana. Apa yang dinyatakan itu benar keberadaannya, seperti itu. Karena memang keterangannya hanya didapatkan dari keterangan para tersangka yang ada di situ, sehingga kemungkinan kebenarannya itu masih diragukan ya. Ya, kecuali ada saksi-saksi lain ya, tidak terikat dengan para tersangka, ya tidak terpengaruh. Apakah mungkin Verdi Sambo bisa bebas dari hukuman pidana? Untuk bebas murni tentu sulit. Tapi untuk terlepas dari pasal pembunuhan berencana sangat mungkin.
karena ada dorongan kuat emosi yang kemudian bisa membuatnya bertindak di luar akal sehat. Itu yang kemudian disampaikan oleh mantan Hakim Agung Gayus Lumpur. Misalnya, dan para tersangka lainnya tidak melakukan pembunuhan berencana. Ada kasus yang populer di mana sebelumnya didakwa dengan pembunuhan berencana tapi batal pembunuhan berencananya. Ya tetap, karena pasalnya tidak bisa berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Ya. Dan hal ini seorang prajurit yang mempengaruhi jiwanya, dia bebas bersenjata. Sebentar, Anda katakan prajurit karena Anda di kamar pidana militer, Ya. maksudnya kasus cebongan? Ya, dikenal dengan cebongan, di mana karena SPD Korpsnya tinggi, Ya. emosi tinggi, kita baru selesai latihan, dan dia memang memegang senjata. Betul. Maka ya dia melakukan tindakan kekerasan yang bukan berencana. Padahal sebelumnya pasti akan berpikir bahwa semua sudah diatur, misalnya mematikan listrik dan lain sebagainya, itu pasti sudah ada perencanaan. Itu teknis. Dan itu tidak termasuk perencanaan. Tidak, perencanaan harus niat. Skenario pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua telah menghebohkan penyidikan. Skenario itu bisa sangat mempengaruhi hasil putusan hakim yang akan diberikan kepada Ferdi Sambo. Namun beberapa pihak juga menduga hal itu sengaja dibuat untuk mengganggu penyidikan polisi di kasus ini. Apa saja kejanggalan mengenai isu pelecehan seksual yang berpotensi akan terpangkasnya hukuman Ferdi Sambo? Karena ada dugaan pelecehan seksual, lalu muncul emosi yang luar biasa, lalu kemudian emosi yang luar biasa itu berujung pada tindakan di luar akal sehat, yakni pembunuhan. Tentu ini bisa ada perdebatan dalam persidangan, meskipun juga ada potensi kemungkinan ini terjadi sehingga akan mencoret pasal 340 alias pasal pembunuhan berencana. Misalnya ada pengaruh lain seperti emosi yang tinggi, demikian tinggi karena informasi dari istrinya. Itu skenario-nya, benar apa tidak kita buktikan. Dan itu spontan, itu hitungannya spontan. Itu bisa spontan. Oke, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi pada proses persidangan? Hakim akan berpikir apa? Hakim akan berpikir dia tidak berencana. Tidak berencana? Ya, spontanitas. Jadi 340 coret? Coret, 338 itu ya memang pengganti dari 340 kalau menurut konsep penyidik. Betul, tapi 338 kan pasal pembunuhan. Pembunuhan yang ancaman hukumannya ringan sekali, tidak terlalu berat lah. 15 tahun. Apapun bisa terjadi, saudara, di dalam persidangan. Dan bagaimana ujungnya nanti tentu harapan dan keadilan masyarakat yang diimpikan oleh publik. Karena ini mungkin kasus yang paling menyita perhatian publik dari kasus pembunuhan yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Berbulan-bulan diliput oleh media tanpa kemudian ada pemirsa yang kena lelah karena selalu mendapatkan nilai di hati pemirsa yang ingin mengetahui akhir dari kasus ini. Bagaimana kemudian akhirnya? Hanya hakim dan Tuhan yang tahu bagaimana kemudian putusan nanti. Tentu ini menjadi sebuah harapan akan keadilan di negeri Indonesia. Demikianlah saudara, momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas TV dan follow Spotify podcast Aiman Wicaksono untuk terus tahu episode terbarunya. Sehat selalu untuk Anda semua dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono selanjutnya. Saya Aiman Wicaksono, salam.